Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. WSM News kembali hadir menjumpai Anda. Beragam informasi menarik akan kami sajikan untuk Anda selama 30 menit ke depan. Bersama saya Yeremia Fioni dan berikut WSM News selengkapnya. Pemirsa, di tengah masifnya penggunaan media sosial dan derasnya arus informasi digital, pemahaman mengenai hak asasi manusia dinilai semakin penting khususnya bagi generasi muda. Untuk meningkatkan kesadaran tersebut, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Semarang menggelar seminar HAM 2026 yang menghadirkan sejumlah aktivis dan tokoh mahasiswa nasional. BEM USM melalui Kabinet Renaissance menggelar Seminar Hak Asasi Manusia atau HAM 2026 di Gedung Profesor Insinyur Yutata Hadihardaya USM baru-baru ini. Mengangkat tema HAM di era digital, peran mahasiswa dalam menjaga kebebasan yang bertanggung jawab, kegiatan ini diikuti oleh mahasiswa USM dan pelajar SMA sekota Semarang. Seminar ini menghadirkan narasumber dari Amnesty International Indonesia, Claudia Destianira dan Michelle Dionysius, serta mantan Ketua BEM UGM 2025 Tio Ardianto. Dalam kegiatan tersebut, peserta mendapatkan pemahaman mengenai hak asasi manusia, pelanggaran HAM, serta tantangan kebebasan berpendapat di era digital. Ketua Panitia Apsari Oktadi Ramadhani mengungkapkan, kegiatan ini menjadi sarana edukasi bagi mahasiswa dan pelajar agar lebih memahami nilai-nilai HAM sekaligus mampu memanfaatkan media digital secara bijaksana. Ini acara tentang seminar hak asasi manusia yang dipematerikan oleh dari Amnesty International Indonesia sama Tio, mantan Presiden Universitas Gadjah Mada 2002. Ini pesertanya tuh dari SMA di Kota Semarang, terus ada peserta dari mahasiswa Universitas Semarang. Untuk harapannya untuk melatih seminar HAM lah di sekitaran sini sama kayak peserta kayak pembekalan buat mereka mengenai seminar ini. Nanti materinya juga tentang ada media, terus ada kayak hak asasi manusia lah dan lingkupnya. Sementara itu, salah satu pemateri Tio Ardianto menekankan mengenai pentingnya kemampuan berpikir kritis di tengah maraknya informasi yang beredar di media sosial. Menurutnya, sikap kritis diperlukan agar generasi muda tidak mudah terpengaruh hoaks maupun ujaran kebencian. Mahasiswa diajak untuk menyampaikan kritik secara objektif dan bertanggung jawab, serta berani menggunakan kebebasan yang dimiliki untuk memperjuangkan nilai-nilai keadilan. Menurut saya, satu hal yang hari ini jadi pesan penting adalah setiap mahasiswa harus menyadari kebebasannya. Dan dengan kesadaran itu akan dimanfaatkanlah kebebasan itu sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab. Hari ini kita berhadapan sama situasi di mana replikasi, publikasi itu tidak terkendali. Jadi di media sosial itu informasinya terlalu banyak, tidak terverifikasi sehingga yang dibutuhkan adalah berpikir kritis. Jadi di tengah ketidakpastian informasi itu yang akan menyelamatkan kita adalah berpikir kritis. Dengan berpikir kritis maka kita tidak akan mudah untuk terjebak pada kebohongan, informasi palsu, termasuk ujaran kebencian. Sejatinya mahasiswa itu harus fokus pada kritik, bukan pada kebencian. Kebencian itu hanya akan mungkin diucapkan ketika tidak ada objektivitas. Sehingga mari mulai sekarang bicara tentang objektivitas, kritik terhadap kebijakan publik. Meskipun suatu saat kita menyentuh pada aspek-aspek yang mungkin sifatnya personal, lakukanlah itu secara bertanggung jawab, secara penuh perhitungan dan strategis. Pemerintah memastikan ketahanan pangan nasional tetap terjaga di tengah ancaman fenomena iklim El Nino Godzilla yang diperkirakan dapat memengaruhi sektor pertanian. Selain memastikan ketersediaan stok pangan, pemerintah juga menyiapkan berbagai langkah mitigasi melalui penguatan infrastruktur pertanian di sejumlah daerah. Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman ke Istana Merdeka Jakarta untuk membahas kesiapan pemerintah menghadapi potensi dampak fenomena El Nino Godzilla. Usai pertemuan, Menteri Amran menyampaikan bahwa cadangan beras nasional hingga Juni 2026 mencapai sekitar 5,2 juta ton. Jumlah tersebut dinilai cukup untuk menjaga kebutuhan pangan masyarakat dalam beberapa bulan ke depan. Selain memastikan ketersediaan stok pangan,
Pemerintah juga memperkuat berbagai infrastruktur pertanian sebagai langkah mitigasi menghadapi resiko kekeringan akibat El Nino. Langkah yang dilakukan meliputi pembangunan embung, irigasi pompa, sumur dalam, program pompanisasi, optimalisasi lahan pertanian hingga percetakan sawah baru. Yang pertama kami laporkan bahwasanya stok kita per hari ini bulan Juni, itu berada pada sekitar 5,2 juta ton sampai dengan hari ini. Dan itu stok kita aman. Kemudian standing crop kurang lebih 10-11 juta ton, hitungan estimasi kita. Kemudian beras di hotel, rumah, restoran itu kurang lebih 12,5 juta ton. Artinya dengan cadangan ini tiga-tiganya itu bisa 10-11 bulan ke depan. Kalau anggaplah yang terendah adalah 10 bulan ke depan, artinya sampai dengan bulan April. Juli sampai April itu 10 bulan ke depan. Itu cukup, sedangkan bulan Maret itu sudah panen puncak. Jadi dampak El Nino Godzilla sebagaimana disampaikan oleh BMKG, insya Allah itu bisa kita mitigasi risikonya. Dengan cadangan pangan yang dinilai kuat serta dukungan infrastruktur yang terus diperkuat, pemerintah optimistis Indonesia mampu menghadapi dampak El Nino Godzilla sekaligus menjaga stabilitas pangan nasional. Fakultas Teknik Universitas Brawijaya kembali menggelar konferensi internasional 2 tahunan IICCIS 2026. Mengusung tema Intelligent Technologies for Sustainable Living, gelaran ke-13 ini berfokus pada peran kecerdasan buatan atau AI dalam mendukung keberlanjutan global, sekaligus menjaring talenta muda sejak bangku SMK. Derasnya arus informasi di era digital bak pisau bermata dua bagi generasi muda. Berdasarkan data terbaru, hampir 30 juta anak di Indonesia kini telah menjadi pengguna aktif internet. Menyikapi hal ini, Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi gencar mensosialisasikan PP Tunas, sebuah regulasi turunan Undang-Undang ITE untuk memitigasi resiko cyber yang mengancam tumbuh kembang anak. Yeah, the talk I'm presenting is about how to develop large language models for mental health support. Yeah, I want to deliver the message how AI is booming and is so important in our daily life. How AI based on large language models can bring our life to be better. In the future, this mental support dialogue will be very popular. Students can access GPT, access mental health very easily, and support emotion and daily life to be more richer in mind and have a better life, beautiful career. In the future. This is the key message I would like to deliver for participants. Tak sekedar berbagi ide, forum internasional ini juga menjadi jembatan kolaborasi lintas negara seperti kemitraan erat dengan UTHM Malaysia serta Universitas Teknologi Terkemuka dari Taiwan guna melahirkan terobosan teknologi baru. Jadi International Conference ini adalah salah satu international conference yang diadakan oleh Fakultas Teknik. Kami Fakultas Teknik ini terus mensupport kegiatan yang sifatnya merupakan publikasi maupun sifatnya adalah di mana semua researchers ini akan bergabung bersama untuk kemudian membuat inovasi, membuat kebijakan dan yang lain, dan kami support terhadap hal itu. Terutama lagi Fakultas Teknik ini memiliki grand design untuk penelitian adalah Sustainable and Resilience. Jadi topik hari ini mengenai Intelligence Sustainability, Technology for Sustainability itu sudah sangat tepat. Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, edisi ke-13 IICCIS kali ini juga memperluas jangkauannya ke level sekolah menengah kejuruan. Kompetisi teknologi seperti lomba PLC sengaja digelar untuk memupuk bakat engineer masa depan sejak dini.
perbedaan dan sebelumnya adalah di mana untuk tahun ini itu kita tidak hanya menyasar maksud saya menyasar mahasiswa ataupun peneliti, tapi kita di sini fokus untuk mengembangkan talent dari SMA dan SMK. Seperti tadi lomba PLC itu merupakan talent dari SMK, di mana kita yakin bahwa jika universitas ini terlibat dari SMA, itu kita akan menghasilkan engineer yang akan jauh lebih baik. Harapannya adalah karena kita sekarang berada di Society 5.0, kami harapkan untuk edisi selanjutnya bisa meningkatkan lagi impact terhadap Society 5.0, terutama mulai dari level SMA sampai ke peneliti yang sudah advance. Integrasi riset tingkat lanjut dan pengembangan talenta muda ini diharapkan menjadi pijakan kuat untuk membawa keberlanjutan teknologi yang berdampak nyata bagi masyarakat umum di masa depan. Dari Malang, Tim Liputan UBTV melaporkan untuk USM TV. Pemirsa, sejumlah anak muda di Kabupaten Maros memanfaatkan lahan pertanian untuk mengembangkan tanaman organik. Melalui Maros Youth Learning Center, mereka aktif melakukan kegiatan bertani ramah lingkungan dengan memanfaatkan pupuk organik dan pengolahan alami. Berikut liputannya untuk Anda. Aktivitas bertani organik menjadi salah satu kegiatan yang rutin dilakukan oleh anak muda bersama Maros Youth Learning Center atau MYLC. Mereka memanfaatkan lahan untuk menanam berbagai jenis sayur dan tanaman pangan dengan menggunakan pupuk organik. Seluruh proses pertanian dilakukan secara alami tanpa bahan kimia berlebihan, mulai dari pengolahan tanah, pembuatan pupuk organik, hingga perawatan tanaman dilakukan secara bersama-sama oleh para peserta. Salah seorang pendamping kegiatan tersebut, Reski, menyebut jika keterlibatan anak muda dalam pertanian organik menjadi langkah positif untuk meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan dan ketahanan pangan. Ia pun berharap melalui kegiatan tersebut dapat meningkatkan minat generasi muda terhadap dunia pertanian sekaligus mendorong gaya hidup yang lebih ramah lingkungan. Semoga banyak kayak komunitas-komunitas beginian yang bisa juga membuat bagian-bagian diharapkan juga dari alumni-alumni sekolah tani muda juga bisa membuat suatu hal begini di tempatnya masing-masing, dan mungkin masih kedepannya banyak anak muda yang terjun langsung ke desa. Bagi para peserta kegiatan bertani organik itu memberikan pengalaman baru karena mereka dapat terlibat langsung dalam proses penanaman hingga perawatan tanaman. Seperti yang diungkapkan Ahmad Sukriyadi, dirinya merasakan semakin dekat dengan aktivitas pertanian dan berharap anak muda lainnya juga terdorong untuk mengembangkan pertanian. Manfaat yang saya dapatkan selama mengikuti program Sekolah Petani Muda, terus tinggal di sini sampai sekarang, yaitu saya lebih dekat dengan tanah, dan saya lebih bebas memilih pilihan apa yang saya mau kerja selama di sini. Itu sih sampai sejauh ini. Terus pesan buat anak muda, terutama anak muda desa, ya terus saya harap anak muda desa terus mengusahakan penghidupan di desanya sendiri. Itu sih. Maros Youth Learning Center itu sendiri diinisiasi Sekolah Rakyat Petani Payo-Payo Desa Purnakarya, Kecamatan Tandralili, Maros. Tujuan utama MYLC adalah menarik minat generasi muda berusia maksimal 35 tahun untuk kembali ke desa mengelola sumber daya alam secara mandiri dan membangun masa depan pertanian yang lebih baik. Dari Kabupaten Maros, Tim Liputan Unhas TV melaporkan untuk USM TV. Upaya membangun masyarakat yang inklusif terus digaungkan oleh Palang Merah Indonesia Kota Semarang. Melalui kegiatan Bulan Kemanusiaan 2026, PMI menekankan pentingnya kesetaraan peran bagi seluruh kelompok masyarakat, termasuk lansia dan penyandang disabilitas dalam kontribusi sosial dan kemanusiaan. Diawali dengan kick-off Bulan Kemanusiaan PMI Kota Semarang 2026,
yang berlangsung di kantor UDD PMI Kota Semarang Kamis lalu. Nilai Pancasila kembali dipertegas menjadi dasar utama untuk membangun kepedulian sosial dan kemanusiaan. Dalam talkshow nasional bertajuk Pancasila sebagai jangkar nilai kemanusiaan itu, Irjen Pol Purnawirawan Dr. Andes Atnas MSI menegaskan bahwa Pancasila merupakan karya besar bangsa Indonesia yang mengandung nilai moral dan kemanusiaan yang sangat mendalam. Acara itu turut diikuti ratusan peserta dari berbagai instansi maupun organisasi kemasyarakatan, relawan, hingga pegiat kemanusiaan. Melalui Bulan Kemanusiaan 2026, PMI Kota Semarang menargetkan partisipasi masyarakat dalam berbagai aksi sosial dan kemanusiaan di sepanjang tahun terus meningkat. Senada dengan hal itu, Ketua Umum Bulan Kemanusiaan PMI Kota Semarang 2026 yang juga Kepala Kejaksaan Negeri Kota Semarang, Andi Fajar Arianto SHMH, menegaskan bahwa setelah kick-off, PMI akan mengintensifkan sosialisasi kepada berbagai kalangan agar masyarakat memahami tujuan dan manfaat dari program yang dijalankan. Hari ini kita sudah launching terkait kegiatan Bulan Kemanusiaan PMI Kota Semarang yang nantinya insya Allah pada proses pelaksanaannya ada beberapa tahapan. Nanti kita di internal mungkin akan melakukan sosialisasi di internal dulu bagaimana proses pelaksanaannya. Selanjutnya juga sosialisasi ke eksternal, ke OPD maupun pihak masyarakat supaya bisa memahami fungsi dan manfaat dari kegiatan sosial tahun 2026 PMI Kota Semarang. Jadi nanti bagaimana pelaksanaannya, bagaimana manfaatnya yang akan didapat, terus bagaimana sisi akuntabilitasnya, nanti bisa bermanfaat khususnya bagi seluruh kota masyarakat atau warga Kota Semarang. Yang perlu dipahami bahwa PMI ini kan milik masyarakat Kota Semarang, sehingga kita berusaha untuk memanfaatkan sebesar-besarnya bagi warga dan masyarakat Kota Semarang. Lebih lanjut, Ketua PMI Kota Semarang Awal Prasetyo menyebut, Bulan Kemanusiaan tahun ini mengusung tema Humanity for Elderly and People with Disability, atau kemanusiaan untuk lansia dan penyandang disabilitas. Baginya, Pancasila menjadi sumber nilai yang menjiwai gerakan kemanusiaan di Indonesia. Kegiatan kita pagi hari ini adalah kick-off Bulan Kemanusiaan Sound for Humanity, Humanity for Elderly and People with Disability. Dalam suatu kegiatan yang mengingatkan kita tentang makna Pancasila yang merupakan jangkar pemegang erat dari kemanusiaan yang nilainya harus selalu dilestarikan di Indonesia. Jadi kalau kita bicara tentang kemanusiaan di dalam Kepala-Merahan yang sumbernya itu adalah Pancasila, maka di situ kita meyakini bahwa kemanusiaan yang tumbuh di Indonesia itu berurat akar pada nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila itu. Ia menambahkan setidaknya terdapat 1.500 pendonor darah lansia yang masih berkontribusi membantu sesama. Pihaknya juga mengajak masyarakat untuk lebih peduli pada lansia dan penyandang disabilitas di lingkungan sekitar dengan memastikan hak-hak mereka terpenuhi secara adil dan setara. SMK Negeri 10 Semarang dipenuhi dengan suasana hangat dan penuh semangat sejak pagi. Mulai dari kegiatan jogging bersama, jalan sehat, hingga pembagian hadiah di panggung utama. Seluruh rangkaian acara ini menjadi momen kebersamaan yang meriah, sekaligus wadah bagi siswa untuk menunjukkan minat dan bakat mereka. Ini adalah panggung pembuktian di mana Fakultas Teknik USM Semarang berkolaborasi erat dengan SMK Negeri 10 Semarang demi satu misi besar, rangkul sinergi dan bersama-sama membangun minat dan bakat. Perkenalkan, nama saya Ahmad Faris, melaporkan langsung dari SMK 10 Semarang. Di belakang saya ada banyak banget antusiasme dari siswa-siswi yang baru saja mengikuti festival puncak dari SMK 10 Semarang. Baru saja mereka tuh pada lomba seperti lomba voli, basket, dan lain-lain.
Dan kali ini para peserta lagi mengikuti pembagian hadiah yang baru saja dimenangkan oleh peserta yang baru saja memenangkan lomba tersebut. Mari kita lihat bagaimana keseruan kali ini. Keseruan pagi ini diawali dengan kegiatan jogging bersama. Langkah kaki yang kompak antara siswa-siswi dari SMKN 10 Semarang ini menjadi simbol awal dari jalan panjang kolaborasi mereka. Oke Mas, boleh dikenalin dulu namanya siapa? Halo teman-teman, kenalin nama aku sering dipanggil dengan Aula. Aku merupakan perwakilan dari Ketua OSIS SMK Negeri 10 Semarang yang menjabat pada tahun kali ini. Oke, boleh dijelasin untuk puncak acara pada acara SMK 10 kali ini tuh gimana? Oke, puncak acara kali ini mengkonsep yaitu Gercep Kersa, yang dimana diawali dari pertama kita pembukaan yaitu sambutan dan pelepasan adanya jalan sehat. Dilanjut tadi ada jalan sehat yang diiringi dengan penampilan drum corps, itu drum band khusus dari SMK Negeri 10. Dan dilanjut kita makan bersama MBG di lapangan, itu untuk melatih kebersamaan. Kemudian dilanjut pembagian hadiah. Inisiasi kegiatan ini berlangsung sebenarnya dari kita hanya mengharap sebuah kelas meet saja, tetapi karena dukungan dari OSM yaitu tepatnya Fakultas Teknik, kita bisa ngebikin acara ini benar-benar meriah, berawal dari ada pembukaan, puncak acara, dan diakhiri dengan penutupan. Itu penghubung antara OSIS kami dengan Fakultas Teknik, seperti itu, kerjasama yang benar-benar menarik. Usai memeras keringat di jalanan, ketegangan pun berpindah ke depan panggung utama. Inilah momen yang paling dinantikan, pembagian hadiah bagi para pemenang lomba minat dan bakat. Tiap hadiah yang didapatkan para peserta hari ini adalah bukti otentik dari kerja keras mereka dan dedikasi, serta kreativitas tanpa batas yang lahir dari tangan-tangan muda ini. Oke Pak, boleh dikenalin dulu namanya siapa Pak? Ya, nama saya Ari Murti Asmoro, saat ini sebagai PLT Kasubag TU SMK Negeri 10 Semarang. Oke, boleh dijelasin Pak, di acara SMK 10 kali ini tuh ada acara kegiatan apa sih Pak? Oh iya, baik. Terima kasih mewakili Bapak Kepala Sekolah, Bapak Albasori SPD MPD. Saya sangat mengapresiasi sekali dengan kegiatan SMK Negeri 10 Semarang hari ini, di mana OSIS bersama dengan seluruh siswa SMK Negeri 10 Semarang sudah menyelesaikan kegiatan kelas meeting. Dan pagi hari ini adalah kegiatan jalan sehat bersama untuk bisa memperkenalkan kepada masyarakat betapa SMK Negeri 10 Semarang itu sangat luar biasa sekali. Begitu. Oke, Pak. Untuk harapan kedepannya buat SMK 10 dan acara ini tuh apa Pak? Iya, baik, terima kasih. Harapan kami, sebelumnya kami berterima kasih sekali kepada Fakultas Teknik Universitas Semarang yang sudah mendukung kegiatan ini ya. Terima kasih sekali, dan harapan ini adalah untuk meningkatkan dan mengembangkan minat bakat dari SMK Negeri 10 Semarang, khususnya seluruh siswa yang betul-betul mereka memiliki potensi untuk bisa dikembangkan. Dan dalam hal ini Fakultas Teknik Universitas Semarang sangat mendukung sekali. Kami sangat berterima kasih untuk supportnya, partisipasinya yang sangat luar biasa untuk kami semuanya. Terima kasih Pak. Sama-sama. Dari derap langkah jogging pagi yang kompak, ketukan drum band yang membakar semangat, hingga senyum bangga para juara di atas panggung. Hari ini kita menyaksikan bahwa bakat jika dipertemukan dengan kolaborasi akan menghasilkan karya yang luar biasa. Puncak acara mungkin telah usai, namun sinergi yang tercipta antara Fakultas Teknik dari USM Semarang dan SMK Negeri 10 Semarang hari ini adalah fondasi kuat untuk membangun masa depan teknologi dan vokasi Indonesia. Saya Ahmad Faris melaporkan langsung dari SMK Negeri 10 Semarang. Sampai jumpa di ruang-ruang karya selanjutnya dan terima kasih. Pemirsa, penelitian terkini melibatkan puluhan ribu survei atas populasi kupu-kupu di Amerika Serikat menunjukkan penurunan signifikan jumlah serangga ini yang sangat berperan dalam penyerbukan tanaman. Apa saja yang berada di balik anjloknya jumlah kupu-kupu di Amerika Serikat? Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Saksikan terus USM News hanya di USM TV. Saya Yeremia Fioni dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam 2 dekade, populasi kupu-kupu di Amerika Serikat turun tajam sekitar 22%.
We've lost about 1 out of every 5 butterflies from 2000 to 2020, which is a massive reduction in abundance over just such a short time period. So if you imagine you went out to go watch butterflies in 2000 and you saw 100, and you went back to the same site in 2020, you'd probably only see 80 individuals. Peneliti memperkirakan ada 650 lebih spesies kupu-kupu di Amerika Serikat. Hanya 554 spesies bisa dipantau pergerakannya. We saw a lot of declining species in the Southwest, which is part of the U.S. that is heated up and dried out much more quickly than other regions. We think that drought might be kind of the culprit there in terms of southwestern butterfly declines. We also saw pretty strong declines in the Midwest. There was one of the Status of Butterflies working group members who did a separate analysis that found that insecticides, more so than any other driver, more so than land use change, more than climate change, insecticides really were the #1 driver of declines for butterflies in the Midwest. Berkurangnya populasi kupu-kupu tak hanya memukul keragaman hayati, tapi memiliki dampak ekonomi pada manusia. Butterflies were responsible in Texas for about $80 million of cotton pollination per year. That's just in Texas. So add that up across the world and, it's a significant amount of money. And so the bottom line is butterflies, they're still not as important as bees, but they are important. Menurut peneliti yang terlibat riset kupu-kupu ini, belum terlambat untuk membalikan tren risiko kepunahan. There's a lot of work on how habitat restoration and habitat management can really improve the outcomes for individual populations. And so, this study is national in scale, but when you kind of zoom in and look at individual populations, they generally are doing much better when they are when the habitats are being restored. You can make changes in your backyard and in your neighborhood and in your state that can really improve the situation for a lot of species. Yang ikut mendapat perhatian adalah kupu-kupu monarch alias kupu-kupu raja. Survei terkini mencatat jumlah totalnya mencapai sekitar 10.000 ekor, jauh di bawah populasinya pada 1997 yang mencapai 1,2 juta kupu-kupu. Peneliti menemukan bahwa sekitar sepertiga spesies kupu-kupu yang diteliti berkurang populasinya sekitar separuh. Lalu 22 spesies bahkan berkurang sekitar 90%. 3% dari seluruh kupu-kupu justru bertambah populasinya, jumlah yang relatif sedikit dibandingkan seluruh kupu-kupu yang ditelaah populasinya selama 2 dekade. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA.